Lur, selamat datang di Ngalor Buma Horor. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Buat kalian, teman kalian, keluarga kalian kalau lagi sakit atau positif Covid, tak doain cepet sembuh sesegera mungkin, amin. Yang masih sehat-sehat aja, ojo lali prokes 5M lur, wis gak usah kakean tingkah yo. Oke, balik mana ambek aku Icang seperti biasa. Film kali ini sebenarnya nggak ngalor-ngalor banget sih lur, karena ada drama romantisnya juga. Bergenre misteri romance, film ini berjudul Passengers tahun 2008. Pasti banyak dari kalian yang nggak tahu film ini ya kan? Alurnya cukup unik dan ada sedikit plot twist di menjelang akhir film, cakep pokoknya. Passengers bercerita tentang seorang dokter wanita ahli di bidang traumatik. Dia ditugaskan mengembalikan kesehatan mental segelintir penumpang pesawat yang baru selamat dari kecelakaan mengerikan. Anehnya, satu persatu pasiennya menghilang dan ada sosok pria misterius yang selalu mengintainya. Penasaran kan? Ya wes, kita langsung ke pantun terbaik dari semua channel yang pernah ada sesuai saran dulurku Fernanda Nanda. Cak Icang siliti gatel, monggo sekecaake. Atel. Salah lur, harusnya belakangnya tel. Cek isok dadi gatel ya kan? Apa jangan-jangan temenan gatel? Ya wis, tolong garuno lur. Hey, wait! Don't go! Stop! Help me, please help! Di awal film terlihat pesawat yang sedang terbang, tapi tiba-tiba terjadi kecelakaan. Scene pun pindah ke mantanku bernama Claire, seorang dokter ahli di bidang traumatik. Hari itu dia mendapatkan panggilan darurat untuk menangani penumpang yang selamat dari kecelakaan. Hanya sedikit yang selamat dari total 109 penumpang. Salah satunya yang ditemui Claire adalah Eric. Claire ingin penumpang-penumpang selamat ikut pertemuan kelompok buat sharing-sharing apa yang sudah dialami dan bisa update kondisi kesehatan mental mereka. Tapi kalau Eric nggak berkenan, dia bisa request ketemu empat mata langsung sama Claire. Disinilah Eric jatuh cinta ngelihat Mbak Claire ya kan, senyum-senyum sendiri dia. Sudah jelas Eric pengen ketemu empat mata aja biar lebih entap. Sesampainya Claire di apartemen, seorang mak-mak tetangga apartemennya bernama Tony nganterin laundrynya yang ketinggalan. Claire pun berterima kasih atas bantuan Tony yang super humble dan ramah tersebut. Padahal mereka ini nggak saling kenal lur. Setelah itu Claire mencoba telepon saudarinya Emma, tapi nggak aktif. Sedangkan Eric masih teringat bayangan-bayangan mengerikan saat kecelakaan pesawat. Lalu tak lama kemudian terlihat seekor anjing besar yang menggonggongi dirinya. Pertemuan kelompok pun dimulai. Mereka saling menceritakan bagaimana perasaannya saat itu dan apakah mereka mengingat kejadian kecelakaannya. Salah satu penumpang bernama Shannon mengatakan jika itu terjadi sangat cepat, bahkan dia mengira nggak akan bisa selamat. Sedangkan Dean ingat betul bagaimana kejadiannya secara detil, yaitu terjadi ledakan besar di pesawat. Berbeda dengan Janice yang hanya terdiam karena nggak ingat apa-apa. Lalu terlihat sosok pria misterius yang mengintai mereka dari luar jendela. Claire pun mendatangi pihak penerbangan bernama Arkin yang mungkin bisa memberikan informasi tentang penyebab kecelakaan. Apakah karena kerusakan mesin atau kelalaian pilot? Karena dengan mengetahui penyebabnya, Claire bisa lebih gampang nyembuhin mental para penumpang. Tapi anehnya si Arkin gak mau ngasih informasi dan terkesan menyembunyikan sesuatu. Sesuai janji, hari itu Claire akan bertemu empat mata dengan Eric. Awalnya Claire tanya-tanya gimana perasaan Eric sekarang, tapi Eric nggak mau dianggap sebagai pasiennya, melainkan sebagai temannya aja. Udah dok, nggak usah bahas itu, mending kita ngobrol aja dok. Eric bekerja sebagai VP di salah satu perusahaan besar makelar, tapi sekarang dia memutuskan untuk berhenti karena merasa nggak sehat kerja di perusahaan tersebut. Saat ditanya apakah dia bisa tidur atau memimpikan sesuatu, Eric hanya tersenyum dan mengatakan, aman dok, tidur nyenyak dan nggak mimpi aneh-aneh. Padahal udah jelas-jelas sebelumnya dia mimpi buruk ya kan lur. Eric pun mulai merayu dan menggoda tipis-tipis, tapi Claire menghindarinya karena mereka sebatas dokter dan pasien. Selama pertemuannya dengan Eric tadi, Claire merasa aneh karena si Eric kayak sedikit tahu tentang kehidupannya, seperti bikinin kopi pakai krim plus gula kayak kesukaannya, dan juga tahu kalau Claire punya saudara cewek. Ya mungkin cuma kebetulan aja, kata Claire. Perry, sahabat dekat sekaligus mentornya, mengatakan jika Claire nggak perlu jadi detektif buat tahu kebenaran kecelakaannya, cukup fokus ke kesembuhan pasiennya saja. Claire pun bilang, ini kan ajaranmu untuk mengetahui kebenaran meskipun sangat menyakitkan. Ketika rasa sakit dari kebenaran itu bisa diterima, maka trauma bisa sembuh lebih mudah. Luar biasa Mbak Claire, love you.
Hari itu Dean gak datang ke pertemuan. Claire pun mulai bertanya-tanya, kok bisa dia tiba-tiba ngilang? Lalu saat Claire akan pulang, salah satu pasiennya bernama Norman tiba-tiba ikut masuk ke dalam mobil. Norman minta melewati suatu tempat dan menunjukkan jika ada pria misterius sebelumnya di sana. Norman merasa pria itu selalu mengikutinya. Kayaknya dia dari pihak penerbangan, kata Norman. Norman beranggapan bahwa pihak penerbangan sengaja menutup-nutupi penyebab kecelakaan karena sebelumnya pernah terjadi kecelakaan yang disebabkan karena kerusakan mesin. Nah, kalau media tahu dan nyebarin penyebab kecelakaan, sudah jelas pihak penerbangan akan kehilangan kepercayaan dan akhirnya bisa bangkrut. Si Norman ini udah mulai inget kejadiannya lur. Dia setuju dengan Dean jika ada ledakan di pesawat dan mungkin aja pria misterius tadi nyulik atau mungkin ngebunuh si Dean biar dia nggak keluar-keluar penyebab kecelakaannya. Tapi Claire nggak setuju dengan asumsi Norman yang nggak beralasan dan tanpa bukti kuat. Lalu Norman pun diantar pulang. Karena telepon Emma masih juga belum aktif, Claire pun meninggalkan pesan. Terlihat adanya suatu masalah antara Claire dan saudarinya Emma tentang perbedaan pandangan dan tujuan mereka berdua. Claire ingin bisa bertemu dengan Emma dan memintanya untuk menelpon balik. Keesokan harinya, Claire kembali silaturahmi ke rumah Eric. Hari itu Eric sedang ngelukis pakai cat di tembok. Ente gambar apa, kata Claire? Enggak tahu, aku gambar ngawur aja. Ayo sini ikutan. Pas lagi ngecat bareng, lagi-lagi terdengar suara anjing gonggong dan Eric pun tiba-tiba menjadi gelisah. Please tell me what you're feeling right now. Okay, what? Come on. Karena masih gonggong terus, Eric mendatangi anjing itu dan entah kenapa dia menjadi linglung. Mereka berdua pun lanjut ngobrol-ngobrol di kafe. PPKM. Claire menceritakan jika pasien yang trauma biasanya nggak bisa membedakan antara fakta dan fantasi. Terkadang juga memiliki teman imajiner. Eric berterima kasih karena selama ini Claire sudah berusaha membantu. Eric pun memberikan kunci apartemennya, biar Claire gampang kalau main tinggal masuk aja katanya. Tapi Claire menekankan bahwa mereka bukan lagi berkencan, melainkan Eric adalah pasiennya. Alright. Bye, Eric. What's in your mouth? Bye. Sesampainya di apartemen, masih belum ada balasan pesan suara dari Emma. Setelah itu Claire mencari bajunya yang hilang di laundry. Dan tiba-tiba si Tony datang membawa baju yang dicari-cari Claire. Bahkan Tony bantu ngelipetin bajunya dong. Lalu si Tony mengucapkan kata-kata yang cukup aneh untuk ukuran orang yang baru kenal. Spread your wings. You know, life's a moment. It is. Right. Have a good night. Ketika sudah tengah malam dan lagi enak-enaknya tidur, ada tamu ketok-ketok yang ternyata dia adalah Eric. Eric mengembalikan tas Claire yang ketinggalan di apartemennya. Claire menanyakan, kamu baik-baik aja kan? Oh iya dong, aku baik-baik aja. Ente nggak ada niatan undang masuk ke dalam apartemen gitu? Kata Eric. Ya jelas nggak dibolehin ya kan lur. Claire pun minta Eric pulang ke sana karena sudah larut malam. Good night. Gak lama kemudian pintu diketok lagi, tapi kali ini adalah Tony. Oh, hi. He's very handsome. Keesokan harinya saat pertemuan kelompok, pasien kembali berkurang. Sekarang hanya Janice dan Shannon yang datang. Kenapa Norman juga ikutan hilang ya kan? Lalu tiba-tiba Arkin datang karena dia prihatin dengan kesehatan mental para penumpang. Claire pun kembali menanyakan penyebab kecelakaan pesawat, tapi Arkin masih jawab gak jelas dan Claire sudah benar-benar muak. Stay away. I mean it. Setelah itu Claire kembali mampir ke rumah Eric, tapi dia sudah ada di loteng. Tidak, lebay. Krik. Eric bilang, seru di atas sini cuy, ayo sini ikutan juga. Naiklah akhirnya si Claire ya kan lur. Eric! I'm sorry. Stop it! Okay. Sambil menikmati pemandangan kota, mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Eric cerita jika dulu dia akan menikah, tapi 2 hari sebelum acara dimulai dia kabur, entah karena alasan apa. Lalu tiba-tiba, Oh my God! What? Bastard! setelah itu Eric mengajak Claire keliling-keliling pakai motor dan pergi ke pelabuhan. Eric pun mengambil kapal yang nggak tahu punyanya siapa dan berhenti di tengah laut. Dengan gendengnya di tengah malam yang sangat dingin, Eric tiba-tiba pengen berenang di sana. Awalnya Claire santai aja ya kan, tapi kok nggak muncul-muncul ini bocah satu, ikutan nyemplung lah akhirnya. Padahal Eric! We're drowning. Don't jump in to save me. No. ngobrol-ngobrol kebawa suasana beradu mulut dan berujung perasulolean tentunya.
Claire pun menceritakan tentang saudarinya Emma yang sangat hebat dan pemberani. Mereka sempat berselisih paham tentang tujuan hidup dan akhirnya menjauh satu sama lain selama 1 bulan terakhir. Setelah itu Claire mendatangi rumah Emma sambil bawa bunga buat baikan, tapi rumah ternyata kosong dan Claire pun hanya menaruh bunga di teras rumahnya. Lalu tiba-tiba Arkin mendatangi Claire. Dia tahu jika Claire habis berduaan semalaman dengan pasiennya, yaitu Eric. Claire pun semakin muak karena benar-benar gak suka diikuti seperti itu oleh Arkin dan semakin curiga kepadanya. Claire pun melaporkan kejadian itu ke Perry bahwa ada 2 pria yang selalu mengikutinya, si Arkin sama pria misterius. Mungkin mereka terlibat dengan hilangnya 2 pasien, yaitu Norman dan Dean, kata Claire. Perry pun menenangkan Claire karena mungkin aja Norman dan Dean emang cuma gak datang pertemuan aja, bukan menghilang. Claire pun akhirnya jujur menceritakan jika hubungannya dengan Eric sudah lebih dari dokter dan pasien, dan itu melanggar etika profesinya. Setelah itu Claire coba datang ke rumah Norman. Anehnya pintu kebuka tapi nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Lalu tiba-tiba si pria misterius kembali terlihat dan berlari ke arah Claire. Hey, wait! Don't go! Stop! Help me, please help! Karena si pria tadi minta tolong, Claire pun kembali menghampirinya dengan hati-hati. Pria ini bilang jika dia nggak bisa mengingat namanya dan juga yang terjadi di kehidupannya. Linglung gitu lur pokoknya. Dia sengaja mengikuti Norman karena merasa kenal dengannya dan mungkin bisa menolongnya mengingat sesuatu. Tapi Norman selalu menghindar. Pria ini mengaku sebagai salah satu penumpang pesawat yang kecelakaan. Dia cuma ingat ada ledakan dan tiba-tiba sudah berada di sana. Karena pria ini nggak mengenal satupun orang di sana dan juga kebingungan, Claire pun mengajaknya pergi karena mikirnya, wah ini trauma udah tingkat tinggi nih, harus segera diatasi. Di lain tempat, Eric sudah selesai ngecat dan sekarang nempelin benda-benda random di temboknya. Setelah itu dia pergi ke tempat pesawat jatuh dan masuk ke dalamnya. Di dalam sana, Eric teringat saat ledakan pesawat terjadi. Dia benar-benar ketakutan dan langsung keluar dari sana. Lalu tiba-tiba seorang mbah-mbah mendatanginya. Eric yang melihatnya pun hanya terdiam sesaat dan langsung pergi dari sana. Claire yang sudah muak dengan pihak penerbangan membawa pria misterius ke bandara dan menemui Arkin. Claire ingin minta kejelasan tentang penyebab kecelakaan pesawat dan juga hilangnya 2 penumpang yang menjadi pasiennya. Sampai akhirnya This man remembers an explosion and the airline is trying to cover it up. Find out what's going on! I know you. orang-orang di sekitar sana pun berkerumun ngeliatin percekcokan mereka. Pria misterius meminta Arkin membantu memulihkan ingatannya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Arkin menolaknya. Hey, There's an explosion. why do I know you? Sir? Where do I know you from? Who the hell are you? Help me remember, please. Help me remember. We have not met. You back Stop it! Back off! Stop it! And if you excuse me, I'm busy. Claire pun masih marah dan meminta pertanggungjawaban Arkin. Tapi anehnya, si pria misterius tiba-tiba menghilang. People are just... Sir? Sir? Sekarang di pertemuan kelompok hanya tersisa Shannon dan masih nungguin Claire datang. Lalu dia melihat 2 orang di luar dan Shannon pun langsung panik ketakutan. Saat Claire membantu Shannon kabur, Eric mendatangi mereka dan mengantar pulang ke apartemen. Dalam perjalanan, Eric mengatakan jika dia sudah ingat apa yang terjadi. Pesawat kecelakaan bukan karena kesalahan pilot, tapi karena kerusakan mesin yang meledak tepat di sebelah Eric. Sesampainya di apartemen, Claire mencoba menenangkan Shannon dan menanyakan di mana keluarganya. Shannon pun cerita jika kedua orang tuanya sudah meninggal karena terjatuh dari ketinggian tebing. Saat tengah malam, Eric dan Claire terbangun karena lagi-lagi ada si anjing. Tapi kali ini dia ada di luar pintu apartemennya Eric. Eric bilang jika itu adalah anjing miliknya yang ternyata sudah meninggal saat Eric masih berumur 6 tahun. Eric pun semakin yakin dia nggak selamat dari kecelakaan tersebut. Tapi Claire langsung menenangkannya karena halusinasinya semakin parah. Claire juga menunjukkan bahwa anjing yang tadi sudah menghilang. Eric yang makin penasaran pun langsung keluar dan sengaja ingin menabrakkan dirinya di jalan raya. Tapi karena nggak berhasil, Eric pun menunggu di rel sampai kereta api menabraknya. Dan yang terjadi, Eric, let's go home. Okay? Stay away from me, Claire. Stay away. Get away from me!
Claire yang jengkel dengan kelakuan Eric akhirnya balik ke apartemen. Anehnya Shannon sudah nggak ada di sana. Lalu tiba-tiba mak Tony datang dengan senyum humble-nya namun misterius seperti biasanya ya kan lur. Tony bilang jika Shannon baru aja pergi dijemput seorang lelaki dan wanita. Kayaknya kamu kelelahan Claire, ayo istirahat dulu yuk, kata Tony. Semua akan baik-baik aja kok, Eric juga pasti baik-baik saja. Kagetlah Claire dengernya ya kan, karena dia nggak pernah ngasih tahu namanya Eric sekalipun. Claire pun pergi dari apartemennya dan menemui Perry. Dia menceritakan semua kejadian yang dialami, tapi Perry jadi ikut-ikutan berkelakuan aneh dan terkesan membela pihak penerbangan. Don't you come near me. Don't! Apakah Anda semakin bingung atau sudah tahu jawabannya, lur? Sabar, karena Claire sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Dia kembali mendatangi rumah Emma, tapi ternyata rumah masih kosong. Bahkan bunga di teras juga masih ada di sana. Lalu tiba-tiba Arkin muncul kembali. They're dead. Arkin bilang jika saat kecelakaan terjadi, dia sangat kecapean dan kepikiran proses perceraiannya. Arkin pun mengatakan jika kecelakaan pesawat disebabkan karena kesalahan pilot. Claire pun menyangkalnya karena pesawat kecelakaan disebabkan oleh ledakan mesin. Justru pilot berusaha setengah mati menyelamatkan para penumpang dengan mendarat di pantai. Arkin pun bilang bahwa apa yang dipikirkan Claire salah karena pilot pesawat tersebut ternyata adalah dirinya dan kecelakaan itu karena kelalaiannya. What did you say? Claire pun langsung menggeledah tas Arkin yang tertinggal. Dia mencari berkas-berkas tentang pesawat tersebut. Sampai akhirnya ketemulah secarik daftar penumpang yang ternyata... Please, no. Keesokan paginya, Claire yang sudah tenang dan menerima fakta bahwa dia juga tewas di kecelakaan tersebut, langsung mendatangi Eric di pelabuhan dan memeluknya. Eric tidak bisa mengatakan jika Claire juga sudah meninggal, karena akan lebih baik jika Claire menemukan jawaban itu sendiri ketika dirinya sudah siap. Orang-orang yang selama ini mendatangi mereka adalah orang-orang terdekat yang sudah meninggal dan berniat membantu menemukan jalan yang benar. Eric didatangi kakeknya saat di runtuhan pesawat dan tentunya anjing kesayangannya. Sedangkan Claire didatangi oleh tantenya Tony dan juga guru sekolahnya yaitu Perry. Begitu pula dengan penumpang lainnya yang masih belum sadar, seperti Shannon yang didatangi oleh kedua orang tuanya. Sedangkan arwah-arwah lainnya juga mencoba menolong mereka. Tidak ada satupun yang selamat dari kecelakaan pesawat itu. Dan film pun flashback saat mereka berdua duduk sebelahan di pesawat. Mereka berkenalan dan akhirnya ngobrol cukup banyak. Ya Allah Mbak Claire, ayune subhanallah. Eric bilang jika dia ingin bisa bertemu lagi dengan Claire saat mendarat nanti. Dan terlihat pria misterius yang duduk di sebelah Norman. Juga pilot Arkin yang ternyata ada hubungan terlarang dengan Mbak Pramugari. Sampai akhirnya mereka sadar jika ada ledakan di mesin pesawat. God? Claire sangat ketakutan saat itu. Dia sangat menyayangi Emma dan terus memanggil-manggil namanya. Kerusakan pesawat pun semakin parah, tapi Eric terus menenangkan Claire sampai akhirnya kecelakaan tidak terhindarkan lagi. You stay right here with me, okay? You stay here. Di dunia nyata, Emma masuk ke apartemen Claire. Dia menemukan sepucuk surat yang ditujukan untuk Emma. Emma pun menangis membacanya karena dia masih belum sempat berbaikan dengan Claire. Buyar, ending yang sangat mengsetkan, lur.
Sudah jelas ya lur, jadi pasien-pasien Claire yang tiba-tiba ngilang itu karena mereka sudah tahu fakta sebenarnya dan pergi dari dunia arwah. Sedangkan arwah-arwah lain yang ada di sana, antara mereka masih tersesat atau memang niat membantu arwah-arwah yang lainnya. Lalu, apakah penyebab kecelakaan sebenarnya? Sudah pasti karena kerusakan mesin ya lur, tapi si pilot Arkin merasa itu kesalahan dirinya. Karena pas ledakan terjadi, dia malah asik cememeu sama pramugari ya kan? Pesan moral dari film ini adalah sayangilah orang-orang terdekat sebelum mereka pergi meninggalkanmu. Itu. Ya wis, aku Icang mengundur diri. Matur nuwun dan say no untuk menerima fakta menyakitkan. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.